Orang kepercayaan. Sebagai bentuk tanggung jawab syariat, kaum lelaki harus menanggung segenap hal yang bersifat material dalam kehidupan rumah tangganya. Dirinya telah membanting tulang siang dan malam demi mendapatkan uang untuk diberikan kepada keluarganya. Pada sisi yang lain, pencari nafkah ini menunjukkan adanya keterikatan dan kecintaan dirinya terhadap keluarganya. Namun, sekalipun rela menanggung derita keletihan lantaran pekerjaannya, dirinya tetap berharap agar istrinya tidak hidup foya-foya dan tidak mengeluarkan uang di luar kebutuhan dan kemampuannya. Tujuannya agar uang yang diperoleh dengan susah payah itu tidak habis begitu saja. Dan ini hanya mungkin apabila pengeluaran uang dilakukan berdasarkan skala prioritas. Pertama-tama, dirinya harus mendahulukan pengadaan makanan dan pakaian, membayar sewa rumah, membayar air, listrik, berobat ke dokter, baru kemudian membeli perabot rumah tangga seperti karpet, kasur, dan sebagainya. Kedua kebutuhan pertama jelas harus dikedepankan ketimbang berbagai kebutuhan lainnya. Namun tetap dengan syarat tidak dilakukan pemborosan terhadapnya yang merupakan pekerjaan setan. Wanita yang terhormat, apa yang dibawa suami Anda tak lain dari hasil jerih payah dan keringatnya sendiri. Karenanya, janganlah Anda mengira semua itu milik Anda. Bukan, tak pernah ada syariat, norma dan kesepakatan masyarakat yang mengatakan atau meyakini hal tersebut. Anda tak lain dari seseorang yang dipercaya suami untuk memanfaatkan dan mengeluarkan hasil jerih payahnya tersebut dengan bijak. Berdasarkan itu, tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengeluarkan harta benda kecuali dengan kerelaan suami. Janganlah Anda mengeluarkan sesuatu dari rumah suami Anda untuk kemudian diberikan kepada kaum kerabat dan teman-teman Anda sebagai hadiah tanpa terlebih dulu meminta kerelaannya. Kalau tetap dilakukan, Anda akan menjadi orang yang merugi dan mendapat siksa pedih di sisi Allah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang wangi, memasak dengan baik, yang jika menafkahkan sesuatu, maka itu untuk kebaikan dan apabila tidak, itu pun untuk kebaikan. Ia adalah pekerja Allah, dan seorang pekerja Allah tidak akan menemui kegagalan. Dalam kesempatan lain, beliau bersabda, ketahuilah, kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin umat manusia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rumah keluarga serta anak-anaknya. Seorang wanita datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah hak seorang suami terhadap istrinya?" Rasul menjawab, "Menaatinya dan tidak bermaksiat kepadanya, tidak mengeluarkan sesuatu pun dari rumahnya kecuali dengan izinnya, tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izinnya, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Apabila ia keluar rumah tanpa izinnya, para malaikat di langit dan di bumi, malaikat murka dan malaikat rahmat, akan melaknatnya sampai ia pulang ke rumah." Imam Muhammad bin Ali Al-Baqir berkata, tak seorang pun hamba yang memperoleh kebaikan yang lebih dari memperoleh istri yang solehah. Apabila melihatnya, ia merasa senang, dan apabila pergi, istrinya akan menjaga dirinya sendiri dan harta bendanya. Jangan sia-siakan waktu luang. Pekerjaan rumah tangga sangatlah banyak. Lantaran itulah, seorang wanita harus memanfaatkan waktunya untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Terlebih kalau sudah mempunyai anak yang masih kecil ataupun sudah dewasa. Biarpun begitu, mereka tetap saja memiliki waktu luang yang dihabiskan dengan cara masing-masing. Sebagian wanita melewati waktu luang tanpa memetik manfaat apapun darinya, seperti berjalan-jalan ke pasar tanpa tujuan, membincangkan sesuatu yang tidak bernilai dengan wanita lain, atau mendengarkan pembicaraan yang justru akan menggiringnya ke arah kesesatan dan kehancuran. Wanita-wanita semacam itu tak lebih sebagai aib masyarakat, suami dan keturunannya. Mereka menghabiskan umurnya yang berharga dengan perkataan dan perbuatan tidak bermanfaat. Cepat atau lambat, mereka pasti akan menyesalinya. Namun sayang, semua itu hanya akan terjadi di saat penyesalan apapun sudah tidak lagi berguna.
Sesungguhnya umur manusia sangatlah pendek. Karenanya, mengapa kita mesti menyanyiakannya? Seandainya seseorang di antara kita kehilangan sejumlah uang, tentunya kesedihan dan kesumpekan akan segera menyergap. Namun, mengapa dirinya tidak sumpek dan tidak bersedih tatkala umurnya berlalu dengan sia-sia? Individu yang cerdas tentu mustahil melakukan hal itu. Sebaliknya, ia akan betul-betul memanfaatkan setiap detik umurnya secara cermat dan tidak akan mengabaikan kesempatan apapun. Seseorang yang cerdas mengerti bahwa menganggur akan mendatangkan kerugian dan keburukan. Kebanyakan penyakit syaraf dan kejiwaan yang diidap ibu rumah tangga bersumber dari masalah menganggur. Setiap orang yang menganggur akan selalu tenggelam dalam lautan pemikiran, sehingga akhirnya dilanda gelombang kesumpekan dan kesedihan. Setiap kali pikirannya bertambah, kesumpekan dan kesedihannya pun bertambah. Jiwa dari setiap orang yang bertambah sedih dan sumpek akan cepat merasa letih dan lemah. Dengan begitu, orang yang berbahagia adalah orang yang sibuk bekerja, dan orang yang tidak berbahagia adalah orang yang sibuk berpikir. Bekerja mendatangkan kebahagiaan, sedangkan menganggur menciptakan kemalasan. Bukankah termasuk kekeliruan dan kezaliman apabila seseorang mengetahui bahwa umurnya berlalu begitu saja tanpa secuil pun memperoleh sesuatu yang diridhoi Allah? Wanita yang terhormat, mungkin Anda diperoleh banyak keuntungan apabila Anda memanfaatkan waktu luang, salah satunya dengan membaca buku-buku ilmiah. Banyak jenis buku yang bisa Anda dapatkan dengan mudah, seperti sejarah, akhlak, adab, kimia, fisika, dan sebagainya. Karenanya, janganlah Anda menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ketahuilah, proses belajar merupakan suatu kemuliaan. Dengan banyak membaca, Anda akan memperoleh inspirasi untuk menulis artikel bermanfaat dan mengirimkannya ke media massa cetak atau koran atau majalah, sehingga orang lain juga dapat memetik manfaat tulisan tersebut. Terlebih bagi Anda, menulis, membaca, dan meneliti segenap hal ilmiah akan menjadikan keberadaan seseorang memiliki makna dan kewibawaan diri. Dengan demikian, janganlah Anda mengira bahwa kesibukan rumah tangga hanya mempersempit peluang untuk maju dan berhasil. Tidak, kalau Anda memang berusaha sekuat tenaga, apapun yang diinginkan pasti akan tercapai. Tentu Anda tidak bisa sewenang-wenang mengatakan bahwa kaum wanita yang menulis buku dan melakukan penelitian tentang berbagai peninggalan ilmiah tak lebih dari pengangguran yang mengabaikan pekerjaan rumah tangganya. Ketahuilah, para wanita tersebut, kendati pekerjaan rumah tangganya bertumpuk, tetap rajin membaca dan menulis buku ilmiah yang langka sampai dongeng anak-anak. Sebagai contoh, Nyonya Durti Karanji, penulis Iran yang menulis banyak buku penting dan bernilai yang selalu laris di pasaran. Di samping memperhatikan pekerjaan rumah tangganya dan membantu suaminya yang bernama Wel Karanji, beliau tetap rajin menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Beliau mengatakan, "Saya menulis bagian terpenting dari buku saya sewaktu anak saya yang masih kecil tertidur selama 2 jam di siang hari. Kesempatan itu saya manfaatkan dengan memulai tugas ilmiah, yaitu membaca dan menulis. Saya juga banyak belajar dan membaca ketika pergi ke tukang potong rambut, khususnya sewaktu duduk di bawah alat pengering rambut." Dewasa ini, sudah banyak wanita yang menjadi peneliti dan penulis berpengalaman, termasuk kaum wanita yang telah menyumbangkan upaya ilmiahnya yang mulia bagi masyarakat Islam. Tentunya Anda juga bisa seperti mereka. Kalau suami Anda seorang peneliti atau pelajar, bantulah dirinya dalam melakukan penelitian ilmiahnya. Pelajarilah buku-buku ilmiah. Ketahuilah, adalah suatu kerugian apabila Anda tidak memiliki kecakapan ilmiah, tidak pernah mempelajari ilmu apapun, atau tidak pernah menelaah secara ilmiah salah satu buku yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat Islam. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Tak ada harta simpanan yang lebih baik ketimbang ilmu pengetahuan." Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, "Tak ada seorang hamba pun yang berangkat mencari ilmu kecuali ikut serta dalam menebarkan rahmat." Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik permainan adalah yang dipintal seorang wanita salihah." Adapun kalau memang tidak memiliki keinginan untuk belajar, meneliti, atau menulis,
Anda dapat menyibukkan diri dengan menjahit, menyulam, menggambar, dan sebagainya. Selain mencerminkan tingginya cita rasa dan semangat berpikir, berbagai kegiatan tersebut boleh jadi akan menjadi sumber penghasilan tambahan keluarga. Tugas kaum ibu. Benar kalau dikatakan bahwa syariat memerintahkan kaum lelaki untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya, sementara seorang istri tidak. Namun, ini bukan berarti membenarkan istri untuk tidak melakukan kegiatan apapun di waktu luangnya. Islam jelas-jelas mencela orang yang menganggur. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, "Sesungguhnya Allah membenci orang yang banyak tidur dan membenci orang yang banyak menganggur." Dalam perkataan lain, beliau berkata, "Tidur yang banyak dapat menghilangkan agama dan dunia." Fatimah binti Muhammad SAW senantiasa menunaikan pekerjaan rumahnya tanpa sedikit pun dihinggapi rasa bosan. Setiap orang harus bekerja, baik demi kelangsungan hidupnya maupun tidak, agar umurnya tidak sampai berlalu dengan sia-sia. Seseorang yang selalu aktif bekerja akan luput dari terkaman berbagai penyakit jiwa dan fisik, serta kerusakan akhlak. Pekerjaan terbaik yang seharusnya dilakukan wanita bersuami adalah diam di rumah. Maksudnya, ia harus menyibukkan dirinya dalam rumah sepanjang hari dengan menata isi rumah, merawat anak-anak, dan menjaga kehormatan suami. Kalau itu dilakukan dengan baik, niscaya rumah yang dihuninya akan menjelma menjadi tamanan indah, serta tempat beristirahat dan bermain yang asri. Semua ini mustahil dicapai kecuali dengan bersungguh-sungguh. Rasulullah bersabda, jihadnya seorang wanita adalah bertabaul dengan baik. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah tentang keutamaan wanita dalam berkhidmat kepada suaminya. Rasul menjawab, wanita manapun yang mengangkat dan memindahkan sesuatu dari rumah suaminya untuk kebaikan, Allah akan menatapnya, dan barang siapa yang ditatap Allah tak akan disiksa. Ummu Salamah kemudian berkata, dengan nama ayah dan ibuku, jelaskanlah kepadaku tentang pahala yang didapat wanita-wanita miskin. Rasul bersabda, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya ketika sedang mengandung, seorang wanita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berperang di jalan Allah dengan membawa serta harta bendanya. Apabila dirinya telah melahirkan anak tersebut, dikatakan kepadanya, dosamu telah diampuni, karenanya teruslah beramal. Dan apabila ia menyusui anaknya, maka ia akan memperoleh pahala dari setiap kali menyusui sebagaimana membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dengan demikian, di samping mengurusi rumah dan anaknya, seorang ibu rumah tangga juga harus mau belajar, melakukan penelitian, dan menulis. Atau menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan bermanfaat, seperti menggambar, atau lainnya yang sekiranya menghasilkan sesuatu yang bisa menyokong keuangan keluarga atau bahkan kemajuan masyarakat Islam. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja dan memegang amanah. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa hal terbaik bagi seorang wanita adalah bergiat dalam rumahnya sendiri, membantu suami, menunaikan pekerjaan rumah tangga, dan mengurus anak. Adapun profesi terbaik kaum wanita yang memang berhasrat bekerja di luar rumah karena didorong suatu kebutuhan adalah menjadi pelajar, perawat, atau dokter. Seluruh pekerjaan ini bersesuaian dengan karakter wanita yang lembut. Selain tentunya tidak sampai menjadikan dirinya bercampur baur di satu tempat dengan kaum lelaki. Berikut ini saya mengemukakan sejumlah nasihat untuk kaum wanita yang ingin bekerja di luar rumah. 1. Di saat ingin bekerja di luar rumah, Anda harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan suami. Janganlah Anda bekerja tanpa sepengetahuan dirinya. Kalau itu dilakukan, Anda akan menjadi penyebab ambruknya bangunan rumah tangga serta lenyapnya keharmonisan di tengah keluarga Anda. Kepada para suami, saya juga ingin menasihatkan bahwa kalau memang tidak memiliki alasan masuk akal untuk melarang istri bekerja di luar rumah, janganlah Anda bersikeras melarangnya. Ketahuilah, pekerjaan wanita semacam itu tak lain demi membantu masyarakat sekaligus menyokong stabilitas ekonomi keluarga. 2. Kaum wanita harus tetap menjaga hijabnya dengan teliti.
tidak mengenakan perhiasan, tidak berdandan, serta semampunya menghindari dari kerumunan kaum lelaki bukan muhrimnya. Ketahuilah, tempat bekerja merupakan tempat berkhidmat, bukan ajang bersaing dalam bersolek dan pamer perhiasan. Kaum wanita harus tetap menjaga kehormatan dirinya dan menjauh dari canda tawa bersama kaum lelaki bukan muhrim. Ingat, semua itu tidak diajarkan Islam dan hanya akan menyeret dirinya menjadi seorang tertuduh. Islam memperbolehkan kaum wanita berdandan hanya untuk suaminya seorang. Dirinya juga diperkenankan memakai perhiasan, asalkan di dalam rumahnya sendiri. 3. Sekalipun bekerja di luar rumah, suami dan anak-anak tetap mengharapkan Anda memperhatikan mereka. Karenanya, janganlah Anda lupa membersihkan rumah, memasak, serta mencuci piring dan pakaian. Keadaan di rumah Anda harus jauh lebih baik dari rumah-rumah yang lain. Jangan sampai kegiatan Anda di luar rumah menjadikan suami dan anak-anak marah dan kecewa lantaran Anda tidak membersihkan dan menata isi rumah. 4. Kalau Anda memiliki anak yang masih balita, sebaiknya dititipkan ke salah satu tempat penitipan anak atau kepada seseorang yang bisa dipercaya. Janganlah Anda meninggalkannya sendirian di rumah, sebab boleh jadi itu akan mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Paling tidak, akan memicu timbulnya berbagai penyakit kejiwaan, seperti rasa takut dan kesepian yang berlebihan. 5. Kalau harus berpindah ke satu pekerjaan lain, Anda harus menginformasikannya kepada suami. Bila tidak disetujui, janganlah Anda memukul kepala Anda dan melontarkan cemoohan kepadanya. Sebab, suami Anda lebih mengerti soal mana yang lebih baik ketimbang diri Anda. Berusahalah bekerja di tempat yang tidak menjadikan Anda sering berhubungan dengan laki-laki. Dan janganlah Anda sampai bersolek, mengenakan perhiasan dan mengabaikan hijab. Mengasuh keturunan. Salah satu tugas penting dan menentukan bagi seorang istri adalah mengasuh keturunan. Tanggung jawab yang menyertai tugas semacam ini amatlah berat dan riskan. Oleh karena itu, tugas mengasuh keturunan dipandang sebagai tugas suci yang dibebankan Allah kepada kaum wanita. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas sejumlah persoalan yang berkenaan dengannya secara ringkas. Buah pernikahan. Pada umumnya, sebuah pernikahan dilangsungkan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan, melainkan sebagai sarana untuk melampiaskan hasrat seksual. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, keinginan fitriah untuk mendapatkan keturunan akan segera muncul. Tuntutan fitrah ini mengingatkan bahwa seorang anak merupakan buah dari pernikahan, dan pernikahan tanpa keturunan bagaikan pohon tanpa bunga dan buah. Keberadaan seorang anak dapat mempererat hubungan suami istri. Selain pula akan menciptakan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Sebuah pernikahan yang didorong oleh hasrat untuk menikmati hubungan seksual mustahil akan bertahan lama. Namun semua itu akan tetap langgeng apabila pasangan pernikahan yang didorong hasrat seksual tersebut dikaruniai anak. Seorang pemuda yang jiwanya dikuasai hawa nafsu, hasrat libido seksual, dan cinta lahiriah tidak akan memperoleh apapun selain kenikmatan seksual belaka. Pada saatnya kelak, semua itu akan menjadikannya dirinya jenuh terhadap perempuan yang dinikahinya itu. Namun, ketika istrinya melahirkan seorang anak, mahligai pernikahannya berubah seketika menjadi damai dan tentram. Hubungan pasangan itu pun menjadi harmonis dan lestari. Karenanya, Imam Ali bin Husain As-Sajjad berkata, salah satu kebahagiaan lelaki adalah memiliki seorang anak yang membantunya. Rasulullah bersabda, seorang anak soleh merupakan salah satu wewangian di surga. Dalam hadis lain disabdakan, perbanyaklah keturunan karena aku nanti di hari kiamat akan membanggakannya. Sungguh, tidak sedikit orang dungu yang enggan memiliki dan mendapatkan keturunan. Padahal dengan itu mereka sebenarnya tengah mengingkari aturan penciptaan. Pendidikan anak. Pendidikan anak termasuk tugas terpenting dan penuh resiko yang harus ditanggung kedua orang tua. Namun dalam hal ini, tanggung jawab seorang ibu jauh lebih besar lagi, sebab dirinya sehari-hari berada dekat dengan anak-anaknya, sehingga bisa melakukan pantauan secara langsung ketimbang suaminya. Kalau para ibu sanggup menunaikan tugas maha penting ini sesuai dengan aturan yang benar,
Dalam waktu dekat, kita semua akan menyaksikan terjadinya perubahan masyarakat pada umumnya, bahkan seluruh dunia, ke arah yang jauh lebih baik. Berdasarkan itu, dapat dikatakan bahwa maju dan mundurnya suatu masyarakat salah satunya ditentukan oleh sejauh mana dan bagaimana campur tangan kaum wanitanya. Rasulullah bersabda, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Sekarang anak-anak Anda yang masih kecil begitu riang bermain di dalam rumah. Mereka juga memperoleh berbagai pengetahuan yang Anda ajarkan. Suatu saat, mereka akan tumbuh menjadi laki-laki dan perempuan dewasa yang berguna bagi masyarakatnya. Segenap apa yang mereka peroleh dan terapkan di masa yang akan datang, semata-mata bersumber dari diri Anda. Barang siapa yang menjaga dan membenahi keluarganya, niscaya akan mampu mengkontribusikan kebaikan bagi masyarakat. Apabila orang tua mendidik anaknya dengan kebohongan, prasangka buruk, kedunguan, dan berbagai sifat tercela lainnya, niscaya masyarakat yang tercipta akan diliputi keburukan dan segenap sifat tercela. Kalau seorang anak mengambil hati atau menjilat kedua orang tuanya hanya demi mendapatkan materi, dalam waktu dekat, dirinya pasti akan menjilat kezaliman dan kerusakan. Sebaliknya, kalau kita mendidik anak dengan kejujuran, keberanian, dan berbagai sifat terpuji lainnya, maka pada masa mendatang, niscaya kita akan menyaksikan lahirnya sebuah masyarakat yang jujur, berani, bersikap dermawan, serta begitu tunduk dan patuh terhadap segenap nilai yang mulia yang dipelajarinya sejak masih kecil. Dengan demikian, setiap orang tua memikul tanggung jawab yang besar sekaitan dengan masa depan putra-putrinya. Oleh karenanya, mereka harus menempuh jalan terbaik dalam mendidik anak-anak. Kalau persoalan ini sampai diremehkan, niscaya mereka akan menapaki titian kesulitan yang begitu menghimpit di hari kiamat kelak. Dalam pembicaraan seputar hak, Imam Ali bin Husain As-Sajjad mengatakan, "Adapun hak anakmu, ketahuilah bahwa ia darimu dan bersandar kepadamu dalam kehidupan dunia, baik dalam hal kebaikan maupun keburukannya. Dan engkau bertanggung jawab terhadap apa yang diajarkan kepadanya tentang sopan santun dan berbagai pengetahuan terhadap Tuhannya, serta membantunya dalam taat kepadanya, dan kepadamu serta kepada dirinya sendiri. Maka dari itu, ia akan mendapatkan pahala dan dosa." Banyak orang yang tidak mengerti makna sebenarnya dari pembinaan. Mereka sulit membedakan apa itu pembinaan dan apa itu pendidikan. Dalam anggapan umum, pembinaan merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan yang merupakan mata rantai pemahaman agama, sopan santun dan sosial, dianggap akan menjadikan sang anak sebagai orang beradab, jujur, berani dan sebagainya. Umpama, sang anak akan bersikap jujur di masa yang akan datang apabila dirinya dipaksa menghafal ayat-ayat Al-Quran atau berbagai riwayat yang mengecam perbuatan dusta. Namun, semua itu jelas tidak mencukupi. Sebab hanya dengan menghafalkan dan membaca ayat-ayat Al-Quran serta berbagai riwayat tersebut, kecil kemungkinan seseorang akan langsung memiliki karakter yang baik. Memang, upaya mendidik semacam itu tetap menimbulkan pengaruh baik tertentu. Namun itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan pengaruh yang ditimbulkan dalam proses pembinaan, yang tentunya jauh lebih mendalam. Kalau memang menginginkan proses pembinaan berlangsung dengan baik dan sempurna, sebaiknya kita menyediakan lingkungan khusus yang betul-betul mendukung proses penempaan kejujuran dan kesungguhan anak. Kalau seorang anak tinggal di lingkungan yang penuh dengan amanat, keimanan, kebersihan, kedisiplinan, keberanian, cinta dan kebaikan, cinta kasih, kesetiaan, keadilan, kehormatan, perjuangan, serta berbagai sifat terpuji lainnya, niscaya proses pembinaan terhadap dirinya akan berjalan mulus sesuai dengan harapan. Sebaliknya, kalau ia hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, penipuan, kekotoran, permusuhan, pengabaian hak-hak orang lain, kemunafikan, dan sebagainya, niscaya proses pembinaan akan menjadi sia-sia belaka. Apapun yang Anda ajarkan akan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Maksudnya, pembinaan tersebut tidak menimbulkan pengaruh apapun dalam diri sang anak. Makanan dan kesehatan. Masalah sensitif yang terkait langsung dengan keberadaan seorang ibu adalah memberi makan anak-anak. Kesehatan,
kebiasaan serta tingkah laku baik buruk, dan tingkat kecerdasan anak berhubungan langsung dengan makanan yang disajikan. Makanan yang dibutuhkan anak-anak jelas berbeda dengan orang dewasa. Makanan terbaik bagi anak yang masih balita adalah susu yang mengandung seluruh kebutuhan bagi pertumbuhan tubuhnya. Sedangkan air susu ibu atau ASI merupakan makanan terbaik bagi sang bayi. Sebabnya, ASI mengandung unsur-unsur makanan yang sesuai dengan daya tahan pencernaannya. Kalau susu biasa perlu dipanaskan atau dihangatkan, tidak sedemikian halnya dengan ASI. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, tak ada susu yang lebih berkah yang diberikan kepada anaknya selain susu ibunya. Dr. Abdul Husain Taba, penanggung jawab kesehatan dunia di Timur Tengah, pernah mengatakan, salah satu faktor terpenting yang menjadikan seorang anak rawan terhadap serangan penyakit adalah dikarenakan tidak mendapatkan air susu ibunya. ASI merupakan satu-satunya jaminan untuk melindungi kesehatan anak dari serangan penyakit. Saya berharap betul agar kaum wanita memiliki kesadaran bahwa air susunya mengandung beragam unsur makanan yang dibutuhkan anak dalam masa pertumbuhannya. Janganlah Anda membiasakan anak Anda dengan susu buatan. Unsur-unsur makanan yang terkandung dalam ASI sangat terkait dengan kandungan kimiawi makanan ibunya. Kalau makanannya sempurna, susunya pun akan sempurna. Karena itu, kaum ibu yang sedang menyusui anaknya harus betul-betul menjaga kualitas makanannya semaksimal mungkin agar anaknya memperoleh air susu yang kaya vitamin dan gizi. Dalam keadaan demikian, seorang ayah harus berperan aktif menyediakan berbagai unsur makanan yang kaya vitamin dan gizi bagi istrinya. Kalau hal itu dianggap remeh, niscaya di kemudian hari ia harus mengantarkan anaknya ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Berbagai macam makanan yang dikonsumsi seorang ibu, seperti daging, sayur-sayuran, dan buah-buahan, akan berpengaruh besar pada kualitas air susunya. Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, air susu seorang ibu bisa memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada sang anak. Kalau ibunya dungu misalnya, maka kedunguan itu akan mengalir ke tubuh anaknya melalui air susu. Dan kalau pendengki, maka air susu kedengkian tersebut akan juga mengalir ke dalam kerongkongan anaknya. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, janganlah kalian menyusui anak kalian dengan orang yang bodoh, sebab air susu mengalahkan perwatakan. Imam Muhammad bin Ali Al-Bagir berkata, berilah anak kalian air susu yang baik, dan berhati-hatilah kalian dengan memberikan air susu yang buruk. Sebabnya, air susu dapat menjerumuskan. Wahai kaum wanita yang sedang menyusui, Anda harus betul-betul mengatur waktu dalam hal menyusui. Semua itu dimaksudkan agar anak Anda terbiasa dengan aturan dan belajar bersabar. Adapun kalau Anda tidak mengindahkan aturan dan memberikan susu kepadanya setiap kali menangis, niscaya anak Anda itu akan terbiasa dengan hal tersebut. Ia akan gampang menangis kapanpun juga sehingga menjadikan Anda sumpek. Tentunya pula, kebiasaan tersebut akan tetap melekat pada dirinya sampai dewasa. Pada saat itu, dirinya akan menjadi orang yang begitu cengeng dalam menghadapi masalah sekecil apapun. Janganlah Anda menganggap bahwa menata dan mengatur menu anak-anak yang masih kecil adalah sesuatu yang sulit. Tidak. Kalau sanggup bersabar barang sebentar saja dan sudi berbuat sesuai dengan apa yang tertera dalam program pembinaan, niscaya anak Anda akan menggapai tujuan yang Anda idam-idamkan dengan segera. Kalangan spesialis gizi anak mengatakan bahwa seorang ibu harus memberikan susunya setiap 3 atau 4 jam sampai anaknya merasa kenyang. Dan tidak soal kalau memberikan susu tersebut dilakukan dengan cara menggendongnya. Justru itu akan mempermudah sang anak untuk meminum air susu. Bahkan, sang anak akan merasakan kehangatan kasih sayang dan kelembutan ibunya secara langsung, sehingga berpengaruh positif bagi perkembangan kepribadiannya di masa datang. Dalam keadaan berbaring, janganlah Anda memberikan susu kepada anak Anda, sebab besar kemungkinan sewaktu Anda terlelap, anak Anda akan tercekik atau tersedak, bahkan sampai meninggal dunia, lantaran air susu masuk melalui lubang pernapasannya secara mendadak. Wanita yang terhormat, janganlah Anda meremehkan masalah ini
Ketahuilah, banyak sekali kejadian yang tidak terhitung jumlahnya yang menimpa anak-anak akibat kecerobohan sang ibu. Apabila air susu Anda telah mengering, sebaiknya segera berikan susu sapi kepada anak Anda. Susu sapi lebih padat dan rasanya juga lebih manis dari ASI. Buatlah susu sapi itu menjadi encer dengan menambahkan air panas dan gula. Kalau merasa khawatir susu sapi itu mengandung bakteri, Anda bisa memanaskannya selama 20 menit. Berikanlah anak Anda air susu yang hangat, sehangat ASI, jangan yang dingin. Usahakanlah untuk langsung mencuci botol susu dengan air panas setelah dan sebelum diberikan. Terlebih di musim panas, sebabnya pada musim panas air susu akan cepat membusuk. Saya berharap Anda betul-betul memperhatikan semua ini, agar anak Anda tidak sampai terserang diare akut yang dapat mengancam jiwanya. Semoga Allah menjauhkannya. Sebelum memberikan susu encer kepada anak, sebaiknya Anda berkonsultasi dulu dengan dokter anak. Sebabnya, susu encer sangat beragam jenisnya. Ingat, tidak semua susu sesuai dengan daya tahan pencernaan anak. Lebih dari itu, Anda jangan sampai memberikan susu yang sudah kadaluarsa. Berikanlah selalu susu segar kepadanya. Pada saat umurnya mencapai 5 bulan, Anda dapat memberinya jus buah-buahan. Dan pada bulan ke-6, Anda sudah bisa memberinya saripati makanan yang serba lembut atau biskuit yang diseduh air panas. Baru pada bulan ke-9 dan seterusnya, Anda dapat memberinya makanan yang Anda makan, sekalipun dalam kadar yang masih sedikit. Ketahuilah, anak yang masih menyusui amat memerlukan air. Kalau Anda melihatnya haus, berilah air. Umumnya, seorang anak menangis lantaran merasa kehausan. Bersihkanlah selalu tubuh anak Anda. Begitu pula dengan pakaian dan tempat tidurnya. Mandikan dan cucilah kedua kaki serta tangannya setiap hari dengan air dan sabun. Ketahuilah, kebanyakan penyakit yang menyerang anak-anak dipicu oleh kuman-kuman yang melekat di tubuhnya. Anak Anda harus mendapatkan suntikan imunisasi terhadap berbagai penyakit seperti cacar, campak, batuk rejan, campak Jerman, dan kelumpuhan atau polio. Ketahuilah, menjaga kesehatan jauh lebih baik ketimbang mengobati. Alhamdulillah, seluruh jenis suntikan imunisasi kini sudah tersedia secara cuma-cuma di rumah-rumah sakit pemerintah dan balai kesehatan yang tersebar di seluruh pelosok. Wanita yang terhormat, kalau Anda betul-betul mengindahkan segenap peraturan yang berhubungan dengan kesehatan anak, niscaya anak Anda akan tumbuh sehat dan kuat. Kelak, ia akan bermanfaat bagi masyarakat dan sanggup memikul tugas serta kewajibannya dengan baik.